Jadi, kalau disuruh pilih di antara ketiga HP ini, nggak pakai pikir panjang, gua tetap sikat. Pasar HP 9 juta di Indonesia lagi ngebul ya, panas. Pemicunya tidak lain dan tidak bukan karena Xiaomi 17T. Dan setelah kemarin kita polling di IG Story soal battle HP ya, ternyata dominan kalian tuh tertarik buat adu sekalian banyak HP sekaligus gitu ya. Jadi ya udah kita langsung adu aja Xiaomi 17T versus Vivo V70 versus Samsung Galaxy S25 FE. Yang mana ketiganya itu ada di kelas harga yang serupa dengan keunggulan masing-masing. Xiaomi 17T sama Vivo kan gacor di bagian kameranya. Sedangkan Galaxy S25 FE itu dia lebih ke arah balance gitu ya, rata gitu. Tapi mana nih HP yang terbaik di kelas 9 jutaan dan mana yang paling cocok buat kebutuhan kalian? Nah, buat dapetin jawabannya, kita adu ketiga HP-nya dari segi performa, layar, kamera, desain, sampai OS-nya secara lengkap. Jadi selamat datang di Beat Battle Royale di mana kita aduin 3 HP yang lagi hot, yang lagi panas di pasaran. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke perbandingannya, kita cek dulu spek masing-masing HP beserta harganya saat ini ya, yang ada di pasaran. Saat ini tuh gue ada di 10 Juni 2026. Nah, Xiaomi 17T pakai chipset Dimensity 8500 Ultra dengan dua opsi storage yang kita pakai itu di 12,256GB dan paling gede ada di 12,512GB. Layarnya pakai 6,59 inci AMOLED 120Hz 3500 nits peak brightness-nya. Yang mana itu diproteksi pakai kaca Corning Gorilla Glass 7i. Kameranya co-engineer dengan Leica. Di bagian belakang itu pakai 3 lensa ya, main cam atau wide 50 MP, periskop telefoto 5x optical zoom yang baru di 50 MP, ultra wide 12 MP dan selfie-nya 32 MP. Baterainya pakai 6500 mAh dengan charging 67 watt dan pakai Hyper OS 3 out of the box. Harganya saat ini lagi first sale ya, jadi itu ada di 8,7 juta atau SRP-nya itu ada di 8,999 juta. Nah, Vivo V70 pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 dengan 3 opsi storage, 8,256GB. Yang kita pakai ini 12,256GB dan paling gede itu ada di 12,512GB. Layarnya 6,9 inci AMOLED 120Hz 5000 nits peak brightness-nya. Yang mana itu diproteksi pakai kaca Scott Sensation Core. Kameranya co-engineer dengan Zeiss. Di bagian belakang sama pakai 3 lensa, yaitu main cam atau wide di 50 MP, periskop telefotonya pakai 3x optical zoom 50 MP juga, ultra wide 8 MP dan selfie-nya 50 MP. Baterainya sama nih, pakai 6500 mAh, tapi charging-nya itu di 90 watt dan pakai Origin OS 6 out of the box. Harganya saat ini ada di 8,999 juta atau 9 juta lah. Samsung Galaxy S25 FE pakai chipset Exynos 2400 dengan 3 opsi storage, 8128GB, yang kita pakai ini 8256GB, dan paling gedenya ada di 8512GB. Layarnya paling gede di 6,7 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X ya, 120Hz, dan peak brightness-nya itu ada di 1900 nits. Yang diproteksi sama Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kameranya di bagian belakang itu pakai 3 lensa, main cam atau wide di 50 MP, telefoto 3x optical zoom 8 MP, ultra wide 12 MP, selfie-nya itu pakai 12 MP juga. Baterainya ini paling kecil, 4900 mAh dengan 45 watt cable charging, dan ada wireless charging juga, dia di 15 watt. Udah kita update ke One UI 8.5 yang paling baru, dan harganya ini start dari 9,5 juta. Sip, sekarang kita masuk ke hal pertama yang bikin penasaran, yaitu performa. Nah, Xiaomi, Vivo, dan Samsung itu sebenarnya mereka pakai chipset yang sama, 4 nanometer. Bukan sama ya, ukurannya sama gitu. Tapi Samsung ini memang dia pakai chipset yang berasa ketinggalan. Karena dia pakai Exynos 2400, yang mana itu dipakai di Galaxy S24 gitu ya, di 2024. Nah, beda sama Xiaomi dan Vivo yang pakai chipset baru gitu dari masing-masing manufaktur. Buat ngebandingin seberapa kenceng ketiga HP-nya, sekarang kita cek aja raw power-nya lewat pengetesan benchmarking. Nah, lewat Antutu 11, Xiaomi ini nembus ke 2 juta poin ya, disusul sama Samsung, baru Vivo. Nah, Geekbench sendiri tetap Xiaomi yang paling tinggi di 6.200-an poin, disusul sama Samsung, baru Vivo lagi, jadi masih sama. Nah, stabilitas performanya nih, Xiaomi walaupun yang paling tinggi ya, tapi dia bisa mendominasi stabilitasnya di atas 90% dengan skor yang terbesar juga lewat pengetesan 3D Mark Wildlife Stress Test.
Walau gitu, plot twistnya itu ada di bagian storage speed, di mana Samsung ternyata paling ngebut ya dengan read dan write speednya yang terkencang gitu. Padahal Samsung kan pakai UFS 4.0 gitu ya, di mana Xiaomi dan Vivo itu pakai UFS lebih baru di 4.1. Tapi gimana buat penggunaan hariannya? Apakah sejajar dengan pengujian benchmark kita tadi? Nah, sekarang lewat booting test, Samsung masuk duluan ke lock screen, baru disusul sama Xiaomi dan Vivo di akhir. Lanjut ke speed test, buka aplikasi, Xiaomi mendominasi di Gemini AI dan Gmaps. Tapi pas buka sosmed, IG sama TikTok, itu Samsung yang masuk duluan. E-commerce itu dipegang sama Xiaomi lagi. Dan buka Grab, akhirnya Vivo bisa nyusul. Traveloka, Samsung yang duluan masuk. Tapi kerennya itu pas kita buka game. Karena Samsung yang paling cepet login game Mobile Legends dan Wuthering Waves gitu ya, bisa masuk ke lobby duluan. Kita lanjutin adu cepet render video lewat aplikasi Edits. Nah, di sini ketiganya punya opsi render yang ternyata berbeda-beda. Samsung yang paling optimize dengan kebukanya opsi 4K 60 dan ada pilihan SDR atau HDR compatibility. Xiaomi bisa 4K 60 fps tapi HDR-nya nggak muncul. Tapi Vivo sayangnya mentok di 4K 30 fps aja. Kalau mau ke 60 fps harus diturunin resolusi ke 1080. Dan hasil adu kebut render video 4K 30 fps ternyata Samsung yang selesai paling cepat di 22 detik, baru disusul sama Xiaomi dan Vivo di akhir. Nah, terakhir kita uji gaming dengan game mobile dan emulator. Di Mobile Legends, Xiaomi kebuka settingan paling tinggi di frame rate ultra. Dengan average frame rate-nya itu bisa nembus di 118 fps. Beda sama Samsung dan Vivo yang mentoknya itu di settingan frame rate super gitu ya. Dengan average masing-masing itu ada di 80-an fps. Lebih berat lagi, kita testing pakai Wuthering Waves di settingan pentok kanan high 60. Xiaomi juga yang paling stabil ya dengan average itu ada di 48 fps. Samsung sama Vivo bukan berarti nge-lag ya, karena sama-sama bisa maintain frame rate yang serupa gitu. Sedangkan emulator itu kita pakai PS3 dengan game Dead Space, resolusinya di 720p. Ternyata Samsung sama Xiaomi ini punya average frame rate yang sama di 26 fps. Xiaomi memang mendominasi ya jadinya soal gaming ya, entah buat mobile games atau emulasi konsol games. Nah, soal suhu sendiri, nah ini yang sebenarnya penting juga ya buat main game. Karena pas kita geber Wuthering Wave, temperatur Vivo itu bisa tembus ke 47 derajat di bagian layarnya dan hampir 45 derajat di bagian bodi belakang. Itu panas, Pak. Samsung juga sama, ini panasnya di 44 derajat. Tapi Xiaomi mulai hebat gitu buat nurunin demam karena dia aman ternyata di 41 derajat sampai 43 derajat. Nah, di segmen performa kita bisa lihat kalau power yang dikeluarin sama Xiaomi itu salah satu yang paling gede di kelasnya saat ini. Benchmarknya serba ngebut, stabilitasnya juga bisa dibilang excellent gitu ya. Gaming pakai HP-nya lancar dan yang penting itu adem tadi. 41 sampai 43 derajat tuh enak gitu di tangan. Xiaomi hebat gini, ngeracik HP-nya karena dari segi form factor dia itu mengecil ya, tapi makin adem dan optimal performanya. Good job sekali lagi. Samsung di sisi lain optimize untuk daily usage yang kayak load apps ataupun heavy usage yang productivity dan gaming. Experience-nya yang paling menyenangkan lah dari segi speed yang kenceng-kencengan gitu. Tapi memang kurang oke soal demam atau panas si HP-nya. Tapi Vivo memang yang paling ketinggalan di segi performa. Nggak sekenceng kedua HP lainnya dan yang paling tinggi demamnya juga. Nah, pemakaian baterai saat kita uji performance dan entertainment tadi gitu ya, itu dapat hasil yang menarik. Main Mobile Legends dan Wuthering Wave itu lanjut gitu ya dengan total setengah jam kita main. Xiaomi dan Vivo itu sama-sama habis di 9%. Xiaomi keren nih, bisa maintain efisiensi dayanya dengan performa tadi ya yang ngegas banget gitu. Dan ini juga kebantu juga sama thermalnya yang adem. Jadi nggak terlalu berpengaruh gitu ke baterainya. Sedangkan Samsung memang yang paling boros. Itu dia habisnya di 12% pemakaian baterainya dengan kapasitas dia juga yang paling kecil, plus panas juga HP-nya. Walau gitu, beda sama hasil nonton film di Netflix selama sejam. Samsung ternyata yang paling awet di 6% battery usage. Karena memang dia pakai jenis panel yang lebih efisien daya. Dia tadi udah Dynamic LTPO AMOLED 2X. Penggunaan baterai untuk daily-nya sendiri, ini kita kutip dari GSM Arena, di mana Xiaomi ternyata paling awet dengan total penggunaan sampai 17 jam. Sedangkan Samsung yang paling rendah di 12 jam pemakaian. Sebenarnya kita udah uji gitu ya, pemakaian harian real time pakai Samsung Galaxy S25 FE yang mana itu bisa tembus hampir di 6 jam SOT. Nggak bisa make sampai malam memang ya, karena jam 6 sore itu udah mulai turun di 20% ke bawah. Jadi perlu ngecas lagi lah di kantor buat lanjut gitu. Atau biasanya gue pakai
bawa power bank yang Rapatek, yang kayak gini. Ini sering gue bahas di mana-mana. Dan ini gampang ya dibawanya, karena tinggal gue gantung di tas. Dan sekarang ini udah ada versi barunya, yang kapasitasnya tuh lebih gede. Dia di 20.000 mAh. Banyak yang beda dari versi 10.000 mAh, karena di bagian talinya, ini sekarang jadi multifungsi gitu ya, buat charging cable, port lightning. Kalau butuh ngecas iPhone 14 series ke bawah, itu bisa tinggal colok aja, jadi kalian nggak usah bawa-bawa kabel lagi. Terus dia ada retractable kabelnya juga, yang Type-C tetap ada nih di 70 cm untuk panjangnya, dan port Type-C juga itu ada ya, yang mana bisa ngasih daya totalnya itu sampai 22,5 watt. Ketiganya ini bisa kita pakai buat ngecas device barengan ya, sekaligus itu bisa. Ukurannya naik 2 kali lipat, tapi compactnya ini tetap dapet ya, bisa gantung di tas kayak yang gue lakuin ini, atau bisa kalian selipin juga di sling bag gitu kalau misalkan kalian mau kemana-mana. Buat travel, ini memang yang paling pas, karena dia Triple C certified dan aman dibawa ke dalam kabin pesawat, karena dia ada logo si travel friendly-nya. Namanya itu Rapatek Origin Loop 20.000 mAh dan harganya ada di 600 ribuan. Versi 10.000 mAh-nya itu juga masih available, jadi yang memang lagi cari power bank buat travel atau buat harian gitu ya, nah ini salah satu yang gua pribadi bisa rekomendasikan. Link kedua power bank-nya itu bisa kalian cek aja di kolom deskripsi atau klik keranjang yang ada di bawah sini. Nah, balik lagi soal baterai dari HP-nya. Charging ketiganya ini dipimpin memang sama Vivo yang paling ngebut di 52 menit pakai charger bawaannya 90 watt. Sedangkan Xiaomi dan Samsung itu makan waktu sampai 1 jam lebih. Walau gitu, Samsung dia punya keunggulan buat wireless charging yang tidak dimiliki sama Xiaomi ataupun Vivo. Nah, jadi buat penggunaan baterai, memang Xiaomi dan Vivo ini sama-sama awet ya, terutama kalau dipakai untuk heavy usage. Tapi untuk penggunaan harian sendiri, Xiaomi ini lebih awet dengan kapasitas baterainya juga yang gede gitu ya. Hebat sih, ukuran compact kayak gini tetap bisa nampung kapasitas baterai yang super gede gitu ya. Ya karena dia punya teknologi pakai si silicon battery tadi. Tapi keep in mind kalau Vivo itu punya speed charging yang paling cepat juga di 90 watt. Jadi ini nilai plus lah buat Vivo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kamera, di mana ketiganya ini punya ciri khas karakter warna masing-masing gitu ya. Xiaomi 17T ini paling seru karena dia nenteng periskop 5 kali optical zoom, yang mana itu sama kayak di 17T Pro yang harganya 10 juta lebih gitu ya. Dan color filter khasnya Leica itu juga dimasukin ke sini. Vivo ini juga ngegandeng Zeiss buat kameranya, jadi kalian bisa pakai filter-filter yang keren. Sedangkan Samsung, Bing Samsung gitu ya, no collab sama sekali buat si kameranya. Tapi mana hasil kamera yang paling oke di antara ketiganya? Kita cek bareng-bareng. Nah, kita mulai dulu dari yang estetik-estetik ya. Di foto pakai 2x digital zoom, Xiaomi dan Vivo cinematic banget ini ya. Xiaomi kontrasnya dalam, tone-nya kuning-kuning kehijauan gitu, pakai Leica Authentics-nya. Ini cakep sih. Nah, Vivo sendiri dia dapat detail si es krimnya, yang mana sekarang tone-nya itu dia agak keunguan ya, pakai filter Zeiss. Kita bisa pakai 2x zoom ketiganya, ini buat foto makro juga, yang mana Vivo paling pas buat nangkep detail dan warna bunga mungil ini. Kita tarik ke 1x atau main cam dengan objek Affogato. Oper filter ke vibrant atau vivid, Vivo yang dapat hasil paling cakep di mata gitu ya. Warna putih, coklat, hijau itu keluar dan shadow-nya juga pas. Nah, foto dengan warna-warni yang kompleks, Samsung bisa kasih hasil paling natural gitu ya. Nggak ngebus kayak Vivo atau Xiaomi. Di kondisi low light, Vivo ngeredam pencahayaan yang paling baik di bagian belakang bola dan nangkep warna kuning paling akurat gitu ya, kayak warna warm aslinya nih. Tarik ke lensa telefoto atau periskop, di 3x zoom, ternyata Xiaomi bisa nyimbangin detail optical Vivo dan Samsung loh, padahal dia pakai digital zoom. Pixel binningnya dari 50 megapiksel ini bekerja dengan baik di Xiaomi ya. Walau gitu, Samsung paling bener ngambil white balance-nya. Kita tarik ke zoom 5 kali, Xiaomi ngedominasi dari sisi detail. Walaupun warna memang Vivo yang paling menarik di mata. Tone naturalnya ada di Samsung ya. Kita tarik terus sampai 10 kali zoom, Xiaomi tetap santai nih dapetin detail burung yang tajam. Burung ini ya burung putih maksudnya. Burung apa tuh man? Burung puyuh. Vivo nge-push banget detailnya dengan bantuan AI, sedangkan Samsung udah mulai kewalahan. Di mode portrait, ketiganya kita jepret dengan lensa optical masing-masing ya, yang mana itu kasih warna dan skin tone yang beda-beda. Motret di lokasi outdoor, Vivo lebih menarik nih dengan vibrance yang diboost, dan efek bokehnya juga cakep nih. Ini kita pakai versi yang Zeiss Planar. Tapi di indoor, kondisi remang, Xiaomi juara sih. Di lensa ultrawide, Samsung paling lebar dengan focal length di 13 mm. Di lokasi indoor, gue sendiri suka sama racikan Xiaomi yang cinematic nih buat ambil arsitekturnya. Kita pakai si Leica Authentics-nya di sini ya. Vivo paling cerah dan warnanya keluar gitu ya buat foto outdoor.
Terakhir, di kamera selfie, Vivo ngejangkau luas tangkapan paling lebar di 20 mm. Grup selfie bareng temen ini lebih leluasa di Vivo. Sayangnya, skin tone memang ngebus banget ya di sini ya. Lebih menarik di Xiaomi nih, kontrasnya asik. Oke, ini adalah contoh perekaman video pakai ketiga HP-nya. Dan ini resolusinya beda ya. Gua pentokin ke yang paling tinggi gitu ya. Kalau di Xiaomi itu di 4K 30, Vivo 4K 60, Samsung 4K 60. Nah, ini tiga-tiganya itu Xiaomi dan Samsung bisa langsung putar ke bagian belakang, ke rear kamera, tapi Vivo nggak bisa. Jadi gua harus matiin dulu ketiga HP-nya. Nah, ini udah ada di rear kamera dan semuanya itu ada di ultra wide lens. Tapi memang Vivo ini mentoknya ada di 1080-30 kalau misalkan mau nyalain si ultra wide video gitu ya. Jadi beda sama Xiaomi dan Samsung yang bisa di 4K dua-duanya. Ini gue coba ganti-ganti lensa dari Xiaomi dulu. 1 kali, 2 kali, 5 kali optical ya. 10 kali maksimal ada di 15. Gue ganti lagi 0,6. Nah, sekarang Vivo 1 kali, 2 kali, optical 3 kali. Dan kita maksimal ada di 15 juga. Ini gue ganti ke ultra wide-nya lagi. Sekarang Samsung 1 kali, 2 kali, 3 kali optical. Ini bisa pencet ke 15 langsung. Apakah bisa naik lagi? Oh, nggak bisa ya, dia mentoknya ada di 15 kali. Gua ganti ke ultra wide-nya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan tiga-tiganya itu ada di maksimal resolusinya. Oke, nah ini udah di maksimal resolusinya, sama-sama di 4K 60. Kalau di Xiaomi itu dia bisa ngezoom juga, tapi sampai 6 kali aja. Di Vivo itu dia bisa sampai 15 kali tetap. Dan Samsung di sini 10 kali. Ini gue pakai jalan tipis-tipis, dan Samsung by the way bisa 8K ya, 8K 30, tapi kalau misalkan gue nge-record nggak bakal bisa nge-deliver juga, jadi ya kita di 4K 60 aja. Tapi gimana menurut kalian, mana video yang lebih bagus berserta mic-nya? Tulis di komen. Oke, semua yang udah kita testing tadi itu sangat bergantung ke bagian layarnya. Di mana tahun ini lumayan berbeda karena Xiaomi dan Vivo ternyata mereka ngambil ukuran layar yang menyusut alias lebih compact ketimbang sebelumnya. Sama-sama di 6,59 inci, sedangkan Samsung ini masih nyaman aja ngambil ukuran gede di 6,7 inci. Nah, kita compare ketiganya buat play video HDR di YouTube dengan settingan display color yang default bawaannya gitu ya, bawaan si HP-nya. Jadi nggak kita mainin warnanya. Mata memang langsung tertuju atau mengarah ke Xiaomi, yang mana itu ngeluarin warna paling kaya, paling rich gitu ya. Wajar, karena panel AMOLED-nya itu dia support paling luas gitu ya, sampai 68 billion atau miliar warna gitu. Kontrasnya, gelapnya, terangnya itu berasa banget. Vivo kasih kontras dan vibrance yang dipush dari software. Video yang banyak warna-warni kayak gini itu kelihatan mentereng banget. Tingkat kecerahan HBM sendiri buat pemakaian outdoor, Xiaomi paling cerah dan 11-12 sama si Samsung. Ini penting ya buat pemakaian kalian travel ataupun kerja lapangan. Tapi keep in mind, saat kita testing, ternyata Samsung sering banget nurunin brightness jadi redup gitu ya pas HP-nya udah mulai kepanasan pas kita ajak penggunaan outdoor. Kalah sama Xiaomi dan Vivo. Nah, Xiaomi sendiri punya hardware dan software layar yang support Dolby Vision. Available itu pas kita movie streaming, kayak misalkan di aplikasi Netflix. Sedangkan lainnya itu mentok di HDR10. Satu hal yang gua sayangin dari Samsung itu sebenarnya di bagian bezelnya yang tidak simetris di bagian dagu doang. Beda sama Xiaomi dan Vivo. Sedangkan soal bezel paling tipis, paling enak di mata gitu buat kita lihat, yaitu Vivo. Bawaannya udah bener-bener kayak flagshipnya Vivo X Series. Ini cakep loh. Nah, masih berhubungan sama entertainment, speaker ketiga HP-nya kasih output yang berbeda-beda. Samsung keluarin audio yang paling enak didengar. Bright gitu ya, cerah gitu, seimbang bass sama si vokalnya. Xiaomi sendiri dia dominan di bagian vokal dan instrumen tetap berasa, tapi bassnya yang agak kurang gitu, kayak ketutup gitu ya. Sedangkan Vivo udah kurang power, vokalnya nggak berasa, bassnya juga sama, nggak berasa gitu ya. Dan tingkat volume di 80% pun itu nggak sekeras speaker si Xiaomi ataupun Samsung. Wish me the best of luck, trying to steal your
Nah, setelah bagian layar, kita puter ke bagian belakang si HP-nya, yang mana itu kita bisa ngeliat desain atau body. Nah, material body ketiga HP-nya ini dipimpin memang sama Samsung ya, yang full kaca dan aluminium. Kacanya juga ini nggak setengah-setengah karena pakai Gorilla Glass Victus Plus, yang mana itu sama kayak kaca layarnya. Ini top notch ya, proteksinya nggak nanggung-nanggung dari Samsung. Vivo, ini dia pakai aluminium frame, tapi back-nya itu dia glass fiber. Sedangkan Xiaomi, yang berasa paling standar ya, frame-nya plastik, terus back-nya itu juga dia glass fiber. Vivo yang paling enteng memang dari segi bobot. Xiaomi ini lumayan berat sekarang ya karena dia nenteng lensa periskopnya. Naik 4 gram loh dari Xiaomi 15T yang ukurannya itu lebih gede tahun lalu, lebih bongsor. Nah, soal desain, gue paling naksir memang sama Xiaomi ya. Frame kameranya ini dibikin tegas gitu dan lensa periskopnya itu berasa kayak mahal gitu ya. Keren aja, ada lensa kotak kayak flagship plus bodinya ini yang warna gelap. Tapi soal genggaman harian, memang Vivo yang paling nyaman digenggam gitu ya. Entengnya dapet, sama feel di telapak tangan itu mewah gitu ya. Nah, terakhir, soal UI UX. Ketiga HP-nya punya jaminan update yang berbeda-beda. Xiaomi dapat 5 tahun OS update dan 6 tahun security patch. Vivo dikasih 4 tahun OS update dan 6 tahun security patch. Sedangkan Samsung yang paling panjang sampai 7 tahun OS dan security patch update. Atau jaminannya itu sampai 2032. Itu OS update sampai Android berapa itu? Android 22. Nah, soal user experience, Xiaomi HyperOS 3 ini berasa fun ya, terutama di bagian visualnya. Dikasih gimmick dynamic wallpaper yang nyulap wallpaper statik jadi gerak lewat fitur AI, dan animasinya juga sekarang lebih smooth gitu ya. Integrasinya sama device Apple itu udah kita testing lewat Xiaomi Interconnectivity, oke ya, tapi perlu memang beberapa fine tuning aja biar dia itu lebih seamless. Dan pembahasan lengkapnya kalian bisa tonton di sini. Vivo Origin OS 6 ini juga sama ya, punya fitur-fitur unik di bagian visualnya kayak flip cards dan integrasinya ke Apple device yang lebih advance via Office Kit. Dia lebih advance ketimbang Xiaomi. Kita juga pernah bahas Origin OS 6 di video yang ini. Sedangkan Samsung One UI 8.5 ini sekarang jadi full sama AI, udah AI phone katanya ya. Bahkan kita bisa pilih AI model dari Google Gemini sebagai multimodal LLM, Perplexity juga ada buat AI search engine-nya, sampai Bixby yang sekarang jadi AI virtual assistant. Jadi banyak banget, jadi optimize gitu soal AI. Dan One UI 8.5 kalau kalian penasaran, itu kalian bisa cek juga di atas sini. Nah, gue sendiri sebenarnya tetap setia sama One UI kalau disandingin dengan 2 UI lainnya. Nah, di sini kita bisa akses hampir semua fitur AI baru yang ada di One UI 8.5, termasuk foto assist dan Samsung DeX. Sayangnya memang interaksi quick share ke AirDrop aja yang belum dimasukin ke sini. Oke, setelah kita uji dari bagian performa sampai OS, sekarang kelihatan keunggulan dan kekurangan masing-masing HP-nya. Xiaomi 17T punya raw performance yang strong banget gitu ya, buat main game yang paling menyenangkan memang di sini ya. Dan thermalnya ini juga surprisingly sangat baik, adem HP-nya gitu ya. Dan pengaruh juga ke bagian baterai, yang mana ini awet, terutama kalau kita pakai heavy usage yang berat-berat gitu. Kameranya unggul di bagian periskopnya yang sekarang ada 5x optical zoom. Jadi street photography itu akan menyenangkan juga di sini, apalagi kalian pakai si Leica Authentics-nya. Layarnya juga yang paling menarik di mata, kontrasnya dapet gitu ya, dan bodinya ini jadi compact sekarang. Sayangnya memang material body gitu. Yang mana ini masih standar ketimbang lainnya. Masih pakai full plastik, Pak. Nah, Vivo kuat di bagian kamera yang kasih hasil paling memikat di mata gue pribadi. Buat motret apa aja, itu hasilnya cakep gitu ya. Detailnya tuh mantap gitu, dan warnanya juga dia netral. Gampang buat kita timpa filter atau mau color grading itu juga bisa. Baterai ini nggak kalah sama Xiaomi, dan charging speednya juga yang paling ngebut. Body dan desainnya juga ini yang paling aman, nggak semewah Samsung memang ya dari segi material, tapi karena sisinya pakai aluminium dan backdoornya fiberglass itu matte gitu ya, jadi kena telapak tangan itu mewahnya dapet. Sayangnya dari segi performa, Vivo kalah dari yang lain, dan thermalnya ini juga tidak begitu baik gitu ya. Panasnya, demamnya tinggi, Pak. Nah, Samsung sendiri, gua nggak nyangka ternyata dia kasih performa yang sangat menarik saat ini. Optimal ya buat daily, dari booting, buka aplikasi, render video, sampai gaming, yang memang yang paling menyenangkan experience-nya. One UI 8.5 yang dipakai ini juga dapat hampir semua fitur yang ada di flagship-nya Samsung. Dengan jaminan update juga yang panjang banget ya, Pak. Sampai 2032, dan bodinya juga yang paling bongsor.
plus materialnya yang strong gitu ya, mewah juga ketimbang dua HP lainnya. Sayangnya memang dari segi baterai, walaupun dia ukurannya gede HP-nya, tapi baterainya yang paling kecil kapasitasnya, paling boros. Chargingnya juga nggak sekencang yang lainnya. Sampai layarnya ini juga tidak secerah atau sebright yang lainnya. Apalagi kalau kita pakai outdoor, yang bikin kesel itu memang brightness-nya yang suka turun sendiri sampai gelap, Pak. Ini kalau kalian lihat footage tadi itu gelap gitu ya. Plus, RAM yang dipakai itu yang paling kecil, masih 8 GB untuk seluruh varian storage-nya, bahkan yang 512 pakai RAM 8 GB. Jadi, kalau disuruh pilih di antara ketiga HP ini, nggak pakai pikir panjang, gua tetap sikat Xiaomi 17T. Lebay. Terutama versi 12/256 GB-nya. Karena harganya saat ini di bawah 9 juta, Pak. Di bawah 9 juta. Sulit buat gue cari kekurangan HP ini, apalagi ukurannya yang sekarang jadi lebih compact gitu ya. Nilai plus buat gue pribadi. Dan gue pede nih buat rekomen Xiaomi 17T, terutama kalau kalian suka motret-motret di jalanan, alias street photography. Asalkan harganya kagak digoreng. Kalau digoreng, beda cerita, Pak. Biasanya kan warga-warga suka begitu. Ya asal janganlah. Cepat-cepat sebelum naik harganya. Tapi gimana menurut kalian nih? Mana HP yang paling cocok dengan kebutuhan kalian? Karena apa yang gua cocok itu belum tentu cocok di kalian juga. Apakah Xiaomi 17T, Vivo V70, atau Samsung Galaxy S25 FE? Kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan lanjutnya kita bikin konten apa lagi nih dari ketiga HP-nya, atau mau spesifik ke salah satu HP, itu kalian spill aja di kolom komentar dan kita saling berbagi di sana. Kalau misalkan ada salah data ataupun salah data yang keliru gitu ya, pendapat yang keliru, kalian bisa perbaiki juga, atau kalian bisa debatin aja di kolom komentar. Kita saling berbagi, kita saling belajar di bawah sana. Sip, kita ketemu lagi di video selanjutnya ataupun di battle selanjutnya. Thank you guys. Ciao Bella.